Masih bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita bagaimana meningkatkan iman di penghujung Ramadan. Kami persilakan jamaah dari bapak-bapak terlebih dahulu yang tadi sudah disiapkan, boleh berdiri. Oke, ini atas nama siapa diperkenalkan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas dari Remaja Masjid Ar-Rahmah. Izin bertanya, Ustaz. Saya kan dari Remaja Masjid mau minta saran dan cara bagaimana cara senantiasa istiqomah dalam hal beribadah, puasa dan sholat tarawih di masjid di penghujung bulan Ramadan. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik kita nih Yai, silakan Yai. Gen Z nih Yai, jawabannya silakan. Tumben-tumbenan ada Gen Z nanyanya pengen istiqomah. Tapi alhamdulillah niat baik orang kita nggak tahu. Ya Bu ya. Oleh karena itu ada satu kiat istiqomah. Bisa itu karena biasa. Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita membiasakan diri dekat kepada Allah. Konsistensi yang kita pelihara, kita jaga di dalam bulan Ramadan. Memang berat tantangannya, banyak ujiannya, besar cobaannya. Famazadal mar'u imana wa mazadal mar'u bala'a. Orang kalau imannya tambah, ujiannya juga digedein. Kadang-kadang baru kita mau puasa dikit, mau baca Quran, ada aja temen nyamper. WA, jangan lupa ya. Kita bukber, alasannya bukber. Nggak tahu berberan. Tuh. Lawan nih keinginan kita. Biasain coba, oh saya mau itikaf di masjid. Di penghujung Ramadan kapan lagi kita bisa sempatkan itikaf kita di masjid. Tinggalkan segala urusan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal. Kita tahu akhirat lebih penting daripada dunia. Sebab apa? Belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Betul-betul. Apa kita udah yakin banget bakal ketemu Ramadan tahun besok? Masya Allah, umur kan punya. Tadi kan Ustaz Ustandi bilang umur tuh punya Allah, bukan punya dia, bukan punya malaikat. Bukan punya dokter. Coba dah pergi ke dokter, tanya sama dokter. Begitu tanya dokter, dokter saya kapan mati? Dokter bilang, lu kalau celeng jangan kesini. Tuh. Dokter aja juga yang periksa orang mati, kadang-kadang dokter duluan mati. Tuh. Daripada pasiennya. Karena kita nggak tahu, biasain dah. Berat kagak enak, kuat kagak kuat, mau nggak mau paksain. Pakai jurus doa, Allahumma paksain. Apa? Allahumma paksain, paksain. Sebab kalau kebaikan kita nggak paksa susah. Nih anak kita kagak mau puasa, kita suruh belajar puasa. Walaupun dia belum wajib puasa, karena belum balik. Tapi kita ajarin supaya biasa. Maka Allah pesan dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum. Dari diri kita, keluarga kita akan baik. Maka yang kedua apa? Tanamkan kekuatan hati. Yang ketiga yakin. Yakin. Ini kan kadang-kadang ada nilai keraguan. Apa iya sih? Gua ngerjain begini bakal begini. Ngerjain begitu bakal begitu. Makanya mintanya jangan buat dunia. Apa yang kita minta? Apa yang pertama? Minta akhirat. Kan kita baca Allahumma inni as'aluka ridhoka wal. Nggak bisa Pak di masjid saya baca Quran. Itikaf, udah pegang tasbih aja, baca istighfar yang banyak tong. Istighfar kagak kuat, baca tasbih bosen, baca selawat. Selawat bosen, gak kuat baca macam-macam.
Baca aja bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah mulu. Bismillah capek. Allah, 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 Allah. Allah capek. Gua rendem loh. Baik, Masya Allah, terima kasih Gaji Sumarno Syafi'i atas jawabannya dan boleh kembali nanti akan dijawab diteruskan oleh guru kita Ustaz Rustandi. Kami persilakan kepada para jamaah akhwat atau ibu-ibu, silakan boleh berdiri tadi yang sudah disiapkan. Ya, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya, silakan. Terima kasih untuk Bapak. Mohon izin untuk Pak Ustadz. Saya Ibu Suri dari tim pengajar TPA Ar-Rahma ingin menanyakan, apakah di dalam bulan puasa berakhirnya akhir puasa ini anak-anak yang sudah berpuasa selama sebulan penuh walaupun dia belum akil balik, apakah diterima gitu ya nilai pahalanya atau untuk orang tuanya? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana Nur Rustandi? Anak-anak yang masih belum balik berpuasa, apakah diterima puasanya? Ibu punya anak berapa? 3. Anak yang paling kecil? Hah? Ibu lemes amat, Bu. Ya Allah. Iya dah, udah. Dah, nggak usah dilanjut dah. Nggak usah lanjut Bu ya. Sabar ya Bu ya. Bentar lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang tua diberikan amanah oleh Allah berupa anak. Karena enggak semua yang menikah punya anak. Tapi ada yang enggak nikah punya anak. Ini mohon maaf. Lantas karena memang itu amanah dari Allah, bagaimana pendidikan anak itu kan ada 3 fase. Qoblal wilaldah, sebelum melahirkan, ada yang dalam keadaan hamil, dan ba'dal wiladah. Ibu pertanyaannya, anak belum akil balik, apakah dia berpahala? Berpahala bagi siapa? Orang tua. Karena puasanya? Bukan. Tapi karena pendidikannya. Oh. Kenapa saya bilang bisa bukan karena puasanya? Bisa jadi Bunda, mohon maaf, bisa jadi anak yang tadi belum akil balik, mohon maaf, bisa jadi dia jam 12 tanpa sepengetahuan kita dia minum. Bisa jadi. Bisa jadi dia berantem sama temennya, pahalanya mah hilang. Kalau hitungan puasa dewasa. Karena puasanya anak-anak nggak sebanding dengan puasanya orang dewasa. Lantas bagaimana Ustadz berpahala? Pahala siapa? Orang tuanya. Karena dari mana? Dari ngedidiknya. Makanya puasa itu kan kita ajarin tuh, Dek, ingat. Mama, papa nggak lihat, tapi Allah lihat. Karena kan puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Itu Bu, ajarkan tentang tauhid itu. Dan nggak ada tanda-tanda orang puasa. Bibirnya kering tuh, dia puasa, seriawan. Seriawan. Oh dia ngeludah melulu, puasa, cacingan. Ajarkan puasanya sekaligus minimal ajarkan tauhidnya. Bahwa Allah yang melihat. Dan yang ketiga paling akhir adalah ajarkan sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Ingat bahwa anak akan melihat contohnya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan lebih utama daripada dakwah dengan omongan. Jangan anak suruh baca Quran, lu nonton drakor. Jangan anak ke masjid suruh traweh, bapaknya mah nonton TV, main handphone. Ajarin, ajakin sebagai bentuk pengajaran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi atas jawabannya. Nah, pemirsa di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.